Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Jalla wa ala atas segala nikmat dan karunia yang henti-hentinya Allah berikan kepada kita, dan kita meminta kepadanya semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari segala macam bentuk dan dampak ilmu yang tidak bermanfaat. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau, para sahabat dan umat yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin rahimakumullah, kembali melanjutkan dalam pembahasan kitab Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu karya Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan kali ini kita memasuki bab yang ke-9 di masjid, khususnya bagi penuntut ilmu. Di antara adab-adab penuntut ilmu ketika berada di masjid adalah yang pertama, bersungguh-sungguh dalam menghadiri salat berjamaah, salat Jumat, dan senantiasa menempatkan dirinya pada shaf terdepan. Hal itu sebagai upaya dalam meneladani salafus saleh yang bersemangat dalam menghadiri salat berjamaah, salat Jumat, dan memperhatikan shaf terdepan. Kemudian penulis menukilkan Imam Waqi' bin Jarrah rahimahullah yang wafat di tahun 197 Hijriah berkata, usia Al-Imam Al-A'mash rahimahullah yang wafat di tahun 1448 Hijriah 148 Hijriah telah mendekati 70 tahun, yang mana Al-Imam A'mash tidak pernah tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Kemudian juga penulis menukilkan dari Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala yang wafat di tahun 354 Hijriah berkata tentang Imam Sa'id bin Musayyib rahimahullah yang wafat di tahun 94 Hijriah bahwasanya tidaklah diserukan azan selama 40 tahun untuk melakukan salat, melainkan Al-Imam Sa'id bin Musayyib rahimahullah beliau sudah berada di masjid. Diserukan azan selama 40 tahun lamanya untuk melakukan salat, kecuali beliau sudah berada di masjid. Kemudian penulis melanjutkan bahwa salat yang 5 waktu wajib dikerjakan dengan berjamaah dan hukumnya fardu ain bagi laki-laki. Dalil tentang wajibnya salat berjamaah bagi laki-laki banyak diantaranya adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat ke-43, yang mana Allah berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakin, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dan penjelasan para ulama tafsir dari ayat ini pun benang merahnya adalah kewajiban fardu ain bagi para pria, para laki-laki untuk melaksanakan sholat fardu di masjid. Dan kaum muslimin rahimakumullah, teladan para salafus saleh terdahulu itu sejatinya sangat banyak atau cukup banyak. Selain dari Al-Imam Sa'id bin Musayyib, kemudian Al-Imam Al-A'mash rahimahumullahu ta'ala, mereka adalah orang-orang yang sangat antusias dalam menghadiri sholat berjamaah di masjid, baik itu Jumatan, 5 waktu, dan terdepan dalam memasuki saf-saf terdepan. Nyatanya mereka ini juga memahami bagaimana dahulu sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah menyampaikan sebuah kalimat peringatan. Beliau menyampaikan, man sami'al munadiya falam yujib, barang siapa yang mendengar azan lalu tidak menjawabnya. Maksud tidak menjawab ini tidak menghadiri dari panggilan tersebut, bukan menjawab azan ya, karena itu lain urusannya hukumnya. Lam yurid khairan, kata Ibnu Abbas, sesungguhnya dia tidak menginginkan kebaikan. Walam yurad bihi khairun, dan kebaikan pun tidak diinginkan untuknya. Sekali lagi kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, barang siapa yang mendengar azan lalu tidak dia menjawab dari azan tersebut, tidak menghampiri tempat yang azan itu dikumandangkan, artinya dia tidak tegakkan sholat, maka sejatinya dia tidak menginginkan kebaikan.
dan kebaikan pun tidak diinginkan untuknya. Artinya orang itu tidak akan bisa mendapatkan kebaikan. Di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sejatinya bukan sedang menghukumi, tapi sedang memperingatkan. Ya, ketika hati kita tidak bisa tersentuh mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka hati itu sedang bermasalah. Hati itu sedang sakit. Karena hati yang sehat, yang hidup pasti akan rindu untuk menjawab dan menyahut panggilan dari Rabbnya Jalla wa'ala. Dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pernah menyatakan bahwasanya la antum la a'udhunu bani adama rasasa mudhaban khairul lahu min an yasma'an nida'a thumma la yujibah. Apabila telinga anak Adam itu diisi dengan timah cair, itu lebih baik baginya daripada dia mendengar panggilan azan kemudian dia tak jawab panggilan azan tersebut. Sekali lagi Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahwa meninggalkan salat berjamaah itu bukan perkara sepele, tapi perkara yang kata Abu Hurairah lebih baik telinga manusia itu dituangkan timah cair daripada dia mendengar azan kemudian dia tak jawab panggilan azan tersebut. Dan banyak perteladan para salafus saleh yang lainnya ketika mereka betul-betul semangat dalam melaksanakan salat berjamaah ke masjid, sampai-sampai di antara mereka para salafus saleh bahwasanya kanu yu'azzuna anfusahum salasa ayyamin idza fatathum takbiratul ula. Dahulu para salaf akan bertakziah, akan berduka jika mereka tertinggal takbir pertama. Kalau mereka ketinggalan takbiratul ihram pertama, mereka akan bertakziah, berduka selama tiga hari. Subhanallah. Mungkin banyak dari kita itu seharusnya berduka. Dan kemudian mereka melanjutkan wa yu'azzuna sab'an, dan mereka akan bertakziah, berduka selama 7 hari idza fatathumul jamaah, kalau mereka luput tertinggal dari salat berjamaah. Takbir pertama saja mereka tertinggal dianggap sebuah musibah besar, sedangkan kita kadang tertinggal 1 rakaat, bahkan tertinggal 1 salat, tapi hati kita tetap tenang. Dan inilah bedanya hati kita dengan hatinya para generasi terbaik. Dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah anna Umar fatathumul jamaah, beliau terlalaikan dari salat berjamaah di waktu asar. Dan ketika beliau sadari, beliau menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, fatatsni salatul asri fil jamaah, aku telah lalai, tertinggal dari salat jamaah. Di antara sebabnya apa? Karena beliau ke kebunnya pada saat itu, dan beliau menyatakan ushidukum anna haiti alal masakini sadaqah, dan aku sedekahkan kebunku yang gara-gara aku lalai ini kepada kaum miskin. Dan lihatlah Umar radhiyallahu anhu menyesal bukan hanya dengan kata-kata, bukan hanya dengan bertakziah, tapi ketika iman itu hidup, dia tahu sebabnya adalah gara-gara kebunnya, beliau sedekahkan kebunnya tersebut untuk fakir miskin. Dan kaum muslimin rahimakumullah, di antara yang paling membekas dalam pernyataan para salaf berkaitan masalah salat berjamaah atau salat ke masjid ini adalah pernyataan dari Al-Imam Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala ketika beliau menyatakan, ketika fatatsni salatu fil jamaah fa'azzani Abu Ishaq Al-Bukhari wahdah, ketika aku, kata Imam Hatim Al-Asam, tertinggal salat berjamaah, hanya 1 orang yang menghiburku, yaitu Al-Imam Abu Ishaq Al-Bukhari rahimahullah. Beliau saja, Imam Abu Ishaq Al-Bukhari, yang menghiburku, bertakziah kepadaku gara-gara aku ketinggalan salat berjamaah. Walau mata li waladun, dan kalau anakku wafat, 1 anakku wafat, la'azzani aktsaru min 10,000, bisa lebih dari 10.000 orang akan bertakziah kepadaku, berduka cita. Li'annal musibatad din ahwanu 'indan nas min musibatid dunya. Kadang musibah agama itu lebih dianggap ringan, kata beliau, oleh manusia dibandingkan musibah dunia, dianggap besar. Orang lebih berduka cita kalau melihat ada anaknya meninggal, istrinya wafat, suaminya wafat, berduka, memang manusiawi.
Tapi betapa banyak nggak peduli kalau orang terluputkan dari sholat berjamaah, dari sholat wajib. Ini kalimat yang mendalam jamaah. Betapa banyak dari kita ketika sedih kehilangan harta, helm, sendal, gadget, tapi tidak pernah menyesal dan sampai bertakziah ketika kehilangan sholat berjamaah. Dan jelas diantara sebabnya adalah dosa, kata para ulama, kata para salaf, ma fatat ahadan salatul jama'ati illa bidan bin asabahu. Tidaklah seorang tertinggal dari sholat berjamaah kecuali karena dosa yang dia lakukan. Dan sampai dahulu para ulama ketika terserang penyakit yang mereka harus dibopong untuk ke masjid, dan mereka pun rela untuk dipikul atau dibopong sampai ke masjid agar tetap sholat berjamaah di masjid tersebut. Maka para penuntut ilmu lebih harus lagi mereka memperhatikan bersungguh-sungguh dalam menghadiri sholat berjamaah, sholat Jumat, dan tempatkan dirinya pada saf-saf terdepan. Ya, saf-saf terdepan. Kemudian yang kedua, kata penulis rahimahullah, di antara adab ketika berada di masjid adalah menyampaikan semaksimal mungkin ilmu yang dia miliki. Dan paling penting untuk disampaikan adalah tentang tauhid dan menjauhi syirik, serta mengajarkan sunnah-sunnah Nabi SAW yang mudah bagi mereka untuk mengamalkannya. Hendaknya membiasakan diri dengan kitab-kitab rujukan yang jelas ketika dia mengajar, seperti kitab tauhid beserta syarahnya, Fathul Majid atau Qaulul Mufid. Juga memberikan nasihat-nasihat kepada jamaah masjid, misalnya dengan membacakan fatwa-fatwa para ulama terpercaya. Dan hendaklah ia juga bersemangat membacakan berbagai hal yang berkaitan dengan peristiwa dan ibadah musiman, seperti salat istisqa, salat gerhana, puasa Ramadan, zakat fitri, ibadah haji, kurban, dan hukum-hukum yang terkait dengan dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Maka nasihat yang kedua yang disampaikan penulis, adab di masjid adalah sampaikan semaksimal mungkin dari ilmu agama. Dan ini mengamalkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari, ballighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun hanya sepenggal ataupun satu ayat. Dan satu ayat yang paling penting tersebut adalah pondasi dalam agama ini, yaitu ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa tauhid semua ibadah akan luntur, akan binasa. Dan kitab tauhid adalah kitab yang paling penting, paling wajib untuk dipelajari dan diajarkan, karena semua amal tidak akan diterima tanpa kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah sepanjang sepengetahuan saya di masjid kita ini, di masjid-masjid yang dihidupkan Quran dan Sunnah dan pemahaman para salaful ummah, di sana selalu ada pendidikan ataupun majelis pengajian yang mengajarkan kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata penulis rahimahullah, bahwasanya penuntut ilmu yang diangkat menjadi imam hendaklah tidak berlebihan dalam bergaul dan tidak menutup diri terhadap jamaah salat, karena Islam mengajarkannya agar melakukannya dengan seimbang. Di sini kata penulis mengingatkan terutama yang biasa diminta atau disuruh atau dipilih ditetapkan menjadi imam, maka bersikap bijaklah, tidak terlalu menutup diri hingga akhirnya jamaah segan sama kita. Oh masya Allah, ini imam asar Masjid Maulidiyah misalnya, ada pengawalnya gitu loh. Kayak kita ini bukan imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ada tentara yang orang mau salaman pun langsung dicegat gitu loh. Karena memang mudaratnya kalau imam-imam besar seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu memang riskan. Banyak orang-orang berniat buruk kepada mereka. Ya mungkin ada juga orang mungkin niat buruk sama kita gara-gara kita jadi imam di Maulidiyah, jadi imam di Mujahidin atau yang lainnya. Tapi insya Allah lebih kondusif lah daripada tempat dua tanah suci tersebut yang berbagai macam ragam manusia. Makanya imam-imam di sana itu dijaga oleh tentara khusus. Maka di sini tentunya kita bukan mengucilkan imam dua tanah haram tersebut, karena itu ada kemaslahatan dan juga atas arahan para ulama di sana. Tapi di sini kita menekankan bahwa ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita keseimbangan, bahwasanya beliau mengajarkan bagaimana dekat kepada para sahabat, dekat kepada anak kecil. Anak kecil pun nyaman di dekat beliau, tapi beliau tetap dihormati dan beliau memiliki wibawa, dan itulah ilmu. Sebagaimana pernyataan Imam Malik rahimahullahu taala, bahwasanya dahulu kami melihat ilmu itu disertai ketenangan, ilmu itu disertai kewibawaan, ilmu itu disertai rasa hormat. Maka yang dipilih jadi imam atau biasa jadi imam harus memiliki keseimbangan tersebut.
Jangan mentang-mentang imam akhirnya nutup diri dari pihak-pihak lain. Kemudian yang keempat, kata penulis rahimahullah, adalah memelihara kebersihan, kesucian dan kehormatan masjid. Dianjurkan juga mengharumkan ruangannya serta membersihkan lantai dan karpetnya. Ya, alhamdulillah masjid kita ini aman insyaallah dalam poin ini, walaupun sempat ada beberapa titik entah itu masjid ataupun surau, subhanallah, sangat memilukan hati. Ya, sangat memilukan hati ketika kebersihannya, karpetnya itu sangat tidak terawat dan tidak terjaga, hingga akhirnya beberapa pihak memberikan statement buruk terhadap tempat ibadah tersebut. Tapi kita sebagai orang yang menghidupkan agama Allah, maka jaga kebersihan. Masjid itu rumah Allah, tempat malaikat turun, tempat Al-Quran dibacakan, maka jaga kebersihan dan kehormatannya. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang di akhir ayat tersebut, walaupun awal ayatnya menceritakan tentang wanita haid, ya, di ujung ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah penggalan ayat kalimat yang sering kita dengar, tidak asing di telinga kita, ketika Allah menyatakan apa? Innallaha yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ada sebuah hadis, tapi hadis ini sangat lemah, sering dijadikan landasan dalam kebersihan itu, bagian iman misalnya, seperti diantaranya riwayat innallaha thayyibun yuhibbut thayyiba nazifun yuhibbun nadhafah. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan mencintai kebersihan. Hadis ini derajatnya sangat lemah, tapi ada hadis-hadis pendukung yang lainnya yang menjelaskan bahwa agama ini sangat memerintahkan untuk menjaga kebersihan dan kesucian, seperti hadis tentang siwak. As-siwaku matharun lil fami mardatun lirabbi. Siwak itu adalah mensucikan mulut dan membuat Allah Subhanahu wa taala ridho. Dan Nabi juga pernah menyampaikan tahiru afniyatakum fa innal yahuda la tudhiru afniyataha. Bersihkanlah teras-teras kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena orang-orang Yahudi tidak suka bersihin teras, gitu. Dan begitu pula Nabi kita memerintahkan untuk bibunyanil masajid fid duwari. Bangunlah masjid di pusat-pusat desa kalian, pusat-pusat kota kalian yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Kemudian apa? Wa amara an tunazzafa wa tutayyiba. Dan Nabi perintahkan untuk rapikan, bersihkan masjid itu dan wangikan masjid tersebut. Itu diantara riwayat-riwayat yang sahih. Kita diperintahkan untuk menjaga, memelihara kebersihan, kesucian dan kehormatan masjid. Bahkan jamaah rahimakumullah, dahulu di zaman Rasulullah SAW ada seorang wanita yang senang tugasnya adalah membersihkan masjid, yang mungkin pada saat ini kita kenal dengan istilah marbot masjid. Ya, hingga wanita ini meninggal dunia, tak ada kabar, dan para sahabat menyatakan bahwasanya dia telah meninggal dunia wahai Rasulullah. Maka Rasulullah minta ditunjukkan mana makamnya dan beliau sholatkan wanita tersebut. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan walaupun sekelas tukang sapu masjid, gitu loh, tapi ini aktivitas pekerjaan yang dipandang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sampai Rasul cari mana makamnya, beliau sholatkan wanita tersebut. Pekerjaan yang kadang-kala dipandang rendah, perkara remeh, walaupun kita mungkin mayoritas bukan marbot masjid ya, tapi marilah kita sama-sama jaga kebersihan, kesucian, jangan buang sampah sembarangan dan seterusnya. Maka mari, ini bentuk amalan yang dicintai oleh Allah, karena kita tahu bahwa Nabi SAW pernah bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat di muka bumi ini yang paling dicintai oleh Allah adalah masjidnya. Dan kita lihat bagaimana kerajaan Arab Saudi dalam rangka menjaga kebersihan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu mengerahkan ribuan pekerja. Bagaimana mereka itu warawiri tiap waktu, gitu loh. Usahanya tinggi dalam bagaimana menjaga kebersihan rumah Allah tersebut. Ini sekali lagi, jangan remehkan orang-orang yang walaupun mereka terikat kontrak dibayar nggak masalah, tapi itu usaha kita. Kalau kita nggak ada bagian dari untuk bersih-bersih tersebut, ya kita infak ke masjid tersebut, dan itu bagian dari rangka kita ta'awun dalam agar masjid ini rapi, wangi, suci dan seterusnya. Dahulu ada al-imam ulama besar yang dikenal Abu Syuja Ahmad bin Al-Husain As-Safahani. Beliau adalah ulama Syafi'iyah yang sangat dihormati.
yang kitab yang terkenal bernama Matan Al-Ghaya wa Taqrib, kitab yang menjadi kitab dasar dalam fikih mazhab Syafi'i. Beliau ini jamaah rahimakumullah juga sebagai qadi, sebagai hakim besar, kedudukannya tinggi, tapi beliau punya sebuah kebiasaan dahulu. Ya, Al-Imam Abu Syuja' Ahmad bin Al-Husain rahimahullahu taala, bahwasanya beliau punya kebiasaan setiap sore menjelang maghrib beliau biasa menyapu Masjid Nabawi. Ya, ulama, imam Masjid Nabawi. Bukan hanya menyapu, beliau punya kebiasaan menyalakan lentera-lentera masjid, meng-on-off-kan lampu masjid. Ya. Kalau bahasa kita sekarang, kalau sholat zuhur mungkin kalau AC pas sholat baru dinyalain, kepanasan. Sebelum azan dia udah datang. Sebagaimana dahulu para ulama salaf 40 tahun punya kebiasaan sebelum azan udah datang. Tapi ngapain dia? Sembari dia sapu-sapu, dia nyalain AC, dia nyalain lampu. Ya, itu Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala. Dan juga bukan hanya menyalakan lenteranya, beliau merapikan tikar-tikar Masjid Nabawi di zaman tersebut. Alhamdulillah ini sekarang nggak pakai gulung sekarang ya. Ya. Dan beliau itu lakukan bukan karena nggak ada kerjaan, tapi beliau memuliakan rumah Allah Subhanahu wa taala, dan beliau tekuni kegiatannya itu sampai ajal menjemput. Sampai beliau wafat rahimahullahu taala. Maka jangan sepelekan dalam memelihara kebersihan dan kesucian rumah Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang pakai masjid, pakai kamar mandi masjid, bersihkan sisa kotoran Anda. Ya, jangan zolim. Betapa banyak tempat saya lihat itu zolim, mentang-mentang gratis, free, nggak bayar, pakai WC masjid itu semau-maunya, nggak dibersihkan bekas peninggalan sejarahnya tersebut. Dikiranya mau jadi prasasti kali gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Kemudian yang kelima jamaah rahimakumullah, kata penulis rahimahullah adalah menjaga perabot milik wakaf yang ada dalam masjid, baik berupa mushaf Quran, meja, karpet, dan peralatan listrik. Adapun mushaf hendaklah ditempatkan dalam rak atau laci agar tidak diabaikan dan tidak sia-sia atau rusak. Ini amanah. Apa yang ada di masjid dari dana umat merupakan amanah, perabotan masjid. Ya, maka agama kita juga memerintahkan sebagaimana perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan amanah kepada orang yang mempercayakan amanah tersebut kepada kita. Mungkin secara khusus pengurus masjid itu adalah orang yang menerima amanah, tapi kita yang juga makai fasilitas ini itu juga sebagai orang yang mengemban amanah tersebut, apapun itu, dari karpetnya, meja-mejanya, listriknya, AC-nya, dan seterusnya. Maka jangan sembarangan. Kemudian yang keenam adalah tidak mengeraskan suara, baik dalam membaca Al-Quran, zikir, maupun berbincang-bincang. Itu perhatikan, berbincang-bincang, karena sebagian orang saking asiknya ngobrol nggak sadar obrolan dia memenuhkan masjid. Jadi kita yang di sekitar pun dengerin dia ngobrol, padahal nggak mau dia dengarkan dia ngobrol. Ya, jangan mengeraskan suara baik dalam baca Al-Quran, baca Quran jemaah, zikir begitu pula, salawat begitu pula salawat. Ya, maupun berbincang-bincang karena dapat mengganggu orang lain yang sedang entah belajar agama ataupun mengerjakan sholat, kata penulis. Dan ketika memasuki masjid hendaklah dia mendahulukan kaki kanan dan membaca doa masuk masjid. A'udzubillahil azimi biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ini diantara doa riwayat sahih dari Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Tapi doa yang paling ma'ruf yang biasa ditempel di pintu-pintu masjid adalah membaca bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi Allahumma ftahli abwabar rahmatik. Ya, ini diantara doa yang umum yang dibacakan. Dan ketika keluar mendahulukan kaki kiri seraya membaca doa keluar masjid, bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi Allahumma inni as'aluka min fadlik Allahumma asimni minasyaitonir rajim. Ini doa yang sahih yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam masuk dan keluar masjid dan beberapa hal yang dilakukan dalam masjid. Dan berkaitan masalah mengeraskan suara jamaah rahimakumullah, sejatinya masjid itu adalah tempat yang penuh dengan ketenangan dengan ilmu, ketenangan dengan ibadah, ketenangan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah riwayat, ketika di Masjid Nabawi pada saat itu ada sahabat yang berteriak-teriak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Rasulullah SAW menegurnya dengan menyatakan kullukum munajin rabbah fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha.
setiap kalian itu sedang munajat sama Rabbnya, tolong jangan sampai mengganggu satu dengan yang lain. Ya, orang yang tawaf di Masjidil Haram, di Ka'bah teriak-teriak, selawat teriak-teriak, sedang sa'i teriak-teriak juga, ini bukan bagian dari petunjuk yang ditunjukkan Nabi kita SAW, dan menunjukkan ketidakberadaban kita di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya perhatikan dalam masalah mengeraskan suara. Ya, perhatikan dalam mengeraskan suara walaupun dalam ibadah kita tersebut. Dan apabila kita lihat doa yang Nabi ajarkan tadi, di antara penggalan doanya, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, ya Allah bukakanlah untukku pintu rahmatmu, pintu kasih sayang. Jadi kita masuk ke dalam masjid itu penuh dengan kasih sayang, penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi pintu saling adu-aduan satu dengan yang lainnya, baik dengan suara ataupun yang semisalnya. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir dari adab dalam masjid adalah memasuki masjid dengan tenang, melakukan salat tahiyatul masjid. Dan yang harus diingatkan dan diperhatikan sebelum berangkat ke masjid, ini penting juga, adalah menjaga kebersihan badan. Jaga kebersihan badan dengan cara apa? Mandi. Ya, apalagi kita ini hidup di negara tropis gitu loh. Jadi bau badan itu sangat berpotensi. Lain cerita kalau kita tinggal di Eropa, di Antartika gitu, atau di Timur Tengah tapi musim dingin, insya Allah itu badan nggak bau gitu. Tapi kita ini negara tropis, maka mandilah. Ya, biasakan mandi sebelum ke masjid, apalagi ke majelis ilmu. Jumatan demikian juga. Dan memakai penghilang bau badan, kata penulis. Ya, tawas kayak misalnya gitu kan ya. Oke, orang dulu Pak Ustadz katanya. Ya, sekarang pun mungkin tawas diolah jadi deodoran atau yang semisalnya. Intinya usahakan pakai penghilang bau badan. Dan jamaah rahimakumullah, betapa banyak orang kadang nggak sadar badannya bau tapi dia nggak merasa kebauan. Ini yang musibah. Maka kalau Anda merasa kurang pede dan belum pakai deodoran, tanyakan orang di sekitar Anda, mohon maaf saya bau apa enggak. Kalau dia jujur bilang mohon maaf ya Anda bau, maka belilah dan pakailah deodoran. Kalau Anda mau menghadiahkan boleh juga. Teman sebelah Anda misalnya badannya luar biasa, wa'liyazubillah, kemudian Anda belikan deodoran, hadiahkan. Ini ada hadiah buat antum, deodoran. Enggak masalah. Bukan menyinggung, tapi ini untuk kebaikan bersama. Ya, pakailah penghilang bau badan. Dan juga pakai parfum pada pakaiannya sewajarnya. Jangan sampai zolimi orang pakai parfum seliter misalnya gitu ya. Itu baunya semasjid dan nyengat banget pastinya itu ya kalau terlalu banyak, secukupnya saja. Agar tidak mengganggu temannya sesama penuntut ilmu maupun orang lain yang sedang sholat. Belajar memahami orang, karena nggak semua orang itu mampu terlalu wangi juga, apalagi juga bau dan semisalnya. Sedang-sedang saja atau yang tengah-tengah saja. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu melarang orang yang man akala sauman au basalan falyatazilna. Barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, hendaklah dia menjauhi dari masjid kami. Karena bawang diantara efeknya adalah selain bau mulut bau itu ya, juga akan bau. Makanya diperintahkan sebelum sholat, sebelum baca Quran, sebelum zikir, sebelum majelis ilmu adalah bersiwak, sikat gigi gitu loh. Apa di antara kias siwak yang ulama sampaikan pada hari ini, minimal kalau nggak sempat sikat gigi ya bawa apa itu obat pencuci mulut gitu loh, biar simpel, tinggal kumur-kumur buang gitu loh. Intinya jangan sampai mulut itu bau dan mengganggu pihak-pihak lainnya. Ini akhir dari bab yang ke-9. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan ke bab yang ke-10 pada adab-adab di rumah. Semoga Allah mudahkan, dan kita akan bacakan beberapa pertanyaan. Wassallallahu ala Muhammad wallahu ta'ala bisawab. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan kita membawa anak yang masih bayi saat sholat di masjid, dan anak bayi kita itu tadinya sedang tidur. Lalu jika tiba-tiba ketika sholat berjamaah anak kita bangun dan menangis, bagaimana? Ya Ustaz, apakah kita tetap melanjutkan sholat atau membatalkan sholat? Terima kasih pertanyaan, jazakumullah khairan. Ini pertanyaan yang penting sekali menurut kami, karena terutama bagi para ummahat, para akhwat yang membawa bayi atau anaknya tersebut, dan dia menangis posisinya kita sedang sholat berjamaah. Maka yang perlu kita lihat pada kondisi tersebut adalah lihat kondisi tangisan anak tadi. Kalau tangisannya masih ringan, masih sekedar rengean, itu masih wajar untuk dilanjutkan sholat.
ya, tanpa perlu mempercepatnya, tanpa perlu mengurangi rukunya ataupun tumakninanya. Karena dahulu Rasulullah SAW pernah mempercepat sholatnya ketika mendengarkan tangisan anak kecil. Ya, Rasulullah SAW dahulu pernah mempercepat sholatnya ketika mendengar tangisan anak kecil. Tapi kalau udah tangisannya keras, tangisannya darurat, butuh ditenangkan, ya entah itu anak sedang ketakutan, entah disengat lebah atau lebah masjid ya apa, ya binatang lah gitu ya, serangga, laparkah, butuh susu dan seterusnya, atau kesenggol orang dan segala macamnya, maka dalam kondisi tersebut boleh membatalkan sholat untuk menenangkan anak tadi, karena ini termasuk kondisi darurat, kebutuhan mendesak, dan terutama bagi para wanita ini fleksibel untuk dia tenangkan anaknya tersebut daripada tangisan melengkingnya, tingginya suara anaknya tersebut mengganggu jamaah-jamaah yang lain. Intinya kalau ringan silakan lanjutkan sholat, ya. Kalaupun mau percepat seperlunya. Tapi kalau tangisan sudah keras, langsung ditangani anak tersebut. Ya, insya Allah ini tidak mengurangi pahala ibu-ibu yang sudah berniat sholat dan juga berjamaah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Pertanyaan kedua, mau Ustaz izin bertanya, katanya kita harus mengenalkan dan mengakrabkan anak-anak kita ke masjid. Tapi bagaimana jika anak-anak kita malah dimarahi saat di masjid? Nah, ayo saya bisa marahin anak. Bagaimana batasannya kewajaran membawa anak ke masjid, Ustaz? Karena memang terkadang kita sering melihat ada anak-anak yang sangat gaduh di masjid tapi dibiarkan saja sama orang tuanya. Nah, ya bukan saya yang bilang ya. Tapi ada juga anak yang sebenarnya tidak gaduh tapi tetap dimarahin. Ya. Dia melempar batu, kita yang kena getahnya gitu kan. Mohon penjelasannya saja. Jazakumullahu khairan wa jazakumullahu khairan. Ini pertanyaan bagus juga berkaitan masalah adab dalam masjid. Yang pertama, yang penting adalah anak jelas harus dikenalkan, dibiasakan ke masjid sejak dini. Ya, sejak dini. Sejak dini ini umum dan tinggal nanti kita lihat batasan-batasannya. Dan Rasulullah SAW itu juga demikian, dahulu bawa cucunya, ya, Hasan, Husain, dan saya lupa cucu beliau siapa, Umamah kalau tidak salah namanya, yang beliau gendong, dan menggendongnya Nabi ketika sholat dalam anak tersebut menunjukkan tanggung jawab Nabi bawa anak ke masjid. Ini yang perlu diperhatikan juga. Jadi Nabi mendidik anak kecil, bayi juga, balita juga ke masjid, tapi dengan sifat yang bertanggung jawab. Tanggung jawab apa? Jaga adab, jaga ketenangan di masjid. Ya, jadi membawa anak ke masjid itu sejatinya bukan sebuah masalah serius, tapi cara orang tua membawanya yang perlu dievaluasi. Dan kalau anaknya sudah bisa diarahkan, udah tamyiz, mungkin udah 10-an tahun atau belasan sebelum dia balik remaja, maka di briefing gitu ya. Ya, untuk dia bisa menjaga adab, menjaga kecintaannya kepada masjid. Dan kalau masih belum bisa dikendalikan di bawah umur tamyiz, dia mungkin masih senang lari-lari, sering senang teriak, senang ganggu jamaah, maka yang seperti ini kalau nggak bisa dikondisikan, lebih baik untuk ditunda terlebih dahulu untuk dia dibawa, ya, sampai dia siap untuk dikondisikan dan kita siap juga untuk menjaganya. Dan tentunya juga nasihat bagi jamaah yang lain, kita nggak bisa ujuk-ujuk langsung main marahin, gitu ya, nggak bisa ujuk-ujuk langsung main marahin, karena ketika tadi kita sebutkan Nabi mendengar bayi yang menangis dan mempercepat sholatnya, beliau nggak memarahi dari orang tua wanita tersebut, beliau malah mempercepat sholatnya karena sifat empatinya Nabi SAW kepada sang ibunda tadi. Pasti Nabi paham ibunya khawatir anaknya sedang nangis tersebut. Jadi sekali lagi jamaah rahimani wa rahimakumullah, Islam selalu mengajarkan sifat pertengahan, ya, tengah-tengah lah, nggak ke kanan-kanan benar, nggak ke kiri-kiri benar gitu loh. Orang tua yang bawa tanggung jawab, ajari, bimbing anak tersebut, jangan angkat tangan begitu loh, jangan angkat tangan, karena ini bukan ujian nyali gitu ya. Anda sedang menguji kesabaran orang lain juga akhirnya ketika anak tersebut membuat kegaduhan ataupun kekacauan di masjid tadi. Dan jamaah yang hadir ketika melihat yang lain bawa anak, jangan diplototin gitu kan ya, bawa anak diplototin gitu ya, bawa anak langsung gitu kan, itu manusia. Dan padahal kita harus mendidik mereka juga senang kepada rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala.
sabar kedepankan, jelas. Kelemah lembutan kedepankan. Karena berhadapan dengan anak-anak kecil itu harus dengan kelemah lembutan. Dan itu yang dalam hadis Nabi juga ketika riwayat Husain atau Hasan atau Umamah itu apa? Naik ke punggung Nabi SAW ketika Nabi SAW sedang sujud. Terus ngapain Nabi? Langsung Nabi angkat badannya, bilang budak itu apa? Gejeglak jatuh gitu? Enggak. Nabi lama sujudnya sampai sahabat dalam riwayat itu apa? Dengan angkat dari sujud noleh, kok Rasulullah nggak bangun-bangun gitu loh. Dipikirnya Rasulullah itu wafat pada waktu itu. Rupanya ada cucunya Rasulullah sedang naik di punggungnya Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan sekali lagi penting bagi kita sabar loh, itu luar biasa sabarnya. Sampai para sahabat menyatakan nggak pernah Nabi itu selamat sebegitu sujudnya, sampai berani mereka ngangkat kepalanya pas sujud melihat Nabi ini masih hidup apa enggak. Nah, maka ini pelajaran penting kata para ulama, sabar dengan kelemah lembutan, jangan cepat terpancing emosi, menegur dengan keras atau amarah, kecuali memang sudah kelewatan, udah diingatkan berkali-kali, tapi tetap pakai cara yang bijak agar nggak sampai kasus ke kepolisian gitu kan ya. Pada sampai anak orang ditampar misalnya gitu kan ya. Dia ngerokok Ustaz di masjid katanya, ya tetap juga jangan sampai tampar, nanti jadi masalah. Ya, diselesain dulu, bawa ke Bang Is misalnya gitu kan, ada security, Bang, nih ada ngerokok di masjid misalnya gitu. Selesaikan baik-baik. Jadi anak-anak perlu pelan-pelan dilatih agar doakan terus agar mereka mencintai masjid, bukan takut ke masjid. Ini camkan baik-baik. Ajarkan mereka mencintai masjid, bukan mereka takut ke masjid. Inilah keseimbangan agama kita, pertengahan dari agama kita tersebut. Ini bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan kita cukupkan majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.